Persiapan ujian standar profesi pasar modal. Wakil perantara pedagang efek pemasaran. Modul analisa ekonomi, keuangan perusahaan, dan investasi. Submodul valuasi saham. Valuasi saham. Nilai saham. Dalam berinvestasi pada efek bersifat ekuitas khususnya saham, secara umum dikenal adanya 3 jenis nilai saham yaitu 1. Nilai buku, yaitu nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan perusahaan penerbit saham. 2. Nilai pasar, adalah harga saham di pasar. 3. Nilai intrinsik atau nilai teoretis, adalah nilai saham yang sesungguhnya atau yang seharusnya terjadi. Dalam analisa saham, nilai intrinsik yang kita taksir dibandingkan dengan nilai pasar saham tersebut saat ini atau current market price. Pedoman yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Apabila nilai intrinsik lebih besar dari harga pasar, maka saham tersebut disebut undervalued, sehingga layak dibeli atau ditahan apabila saham telah dimiliki. 2. Apabila nilai intrinsik lebih kecil dari harga pasar, maka saham tersebut dikatakan overvalued, sehingga layak dijual. 3. Apabila nilai intrinsik sama dengan harga pasar, maka saham tersebut dianggap menunjukkan nilai yang wajar dan berada dalam kondisi keseimbangan. Di dalam modul ini, kita akan membahas valuasi saham preferen dan saham biasa dengan menggunakan metode sebagai berikut. Sekarang kita masuk ke dalam saham yang pertama yaitu saham preferen, di mana penilaian terhadap saham preferen dapat dilakukan dengan melakukan metode perpetuity. Rumus dari metode perpetuity atau valuasi untuk saham preferen adalah sebagai berikut. VPS sama dengan annual dividend dibagi dengan required rate of return. VPS adalah value dari saham preferen. Berikut ini adalah contoh perhitungan saham preferen. Diasumsikan di sini adalah PT Sejahtera membayarkan dividen per saham untuk setiap kuartalnya sebesar Rp15. Kemudian, saham dividen per tahunnya kita bisa bilang adalah sebesar Rp60. Required rate of return adalah sebesar 6%, sehingga nilai dari saham preferennya adalah Rp60 dibagi dengan 6%, atau sama dengan Rp1.000. Sehingga di sini kita bisa simpulkan bahwa apabila seorang investor ingin memiliki saham preferen dari PT Sejahtera tersebut, maka ia harus membeli dengan harga sebesar Rp1.000 untuk setiap lembar sahamnya. Kemudian, jenis saham yang kedua adalah saham biasa atau yang dikenal dengan common stock. Nilai dari saham biasa sama dengan present value dari seluruh future cash flow yang diharapkan yang akan diperoleh oleh si pemegang saham. Untuk saham biasa, dividennya akan didasarkan pada yang pertama, keuntungan dari perusahaan, dan yang kedua adalah tergantung dari keputusan manajemen apakah perusahaan akan membayarkan dividen atau tidak pada tahun tersebut. Untuk menghitung nilai dari sebuah saham biasa, dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. VCS sama dengan D1 dibagi dengan 1 ditambah KCS ditambah dengan P1 dibagi 1 ditambah KCS. VCS adalah nilai intrinsik atau nilai sekarang dari saham biasa. D1 adalah dividen yang akan diterima oleh investor di tahun depan. P1 adalah harga saham biasa tahun depan. Dan KCS adalah tingkat pengembalian yang diinginkan oleh pemegang saham biasa. Berikut ini adalah contoh untuk menghitung nilai dari saham biasa. Di sini asumsinya adalah PT Sejuk Alam Raya membayar dividen per saham untuk setiap tahunnya sebesar Rp500. Dengan harga jual tahun depan diekspektasikan adalah sebesar Rp8.000 dan required rate of return-nya adalah sebesar 12%. Dari data tersebut, kemudian kita masukkan ke dalam rumus, VCS sama dengan D1 dibagi dengan 1 ditambah KCS, ditambah P1 dibagi 1 ditambah KCS. Dan angkanya kita masukkan ke dalam rumus tersebut, sehingga kita dapat VCS sama dengan 500 dibagi dengan 1 ditambah 12%,
ditambah dengan 8.000 dibagi 1 ditambah 12%. Jadi VCS sama dengan 7.589,29. Jadi, harga yang Anda anggap wajar untuk saham biasa dari PT Sejuk Alam Raya adalah sebesar Rp7.589,29 per lembar saham. Jika kita mengasumsikan bahwa dividen akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang konstan sebesar G, maka nilai dari saham biasa dapat kita hitung dengan rumus sebagai berikut. VCS sama dengan D1 dibagi dengan KCS dikurangi dengan G. VCS adalah nilai intrinsik atau nilai sekarang dari saham biasa, kemudian D1 adalah dividen yang akan diterima tahun depan, KCS adalah tingkat pengembalian yang diinginkan oleh pemegang saham biasa, dan G adalah tingkat pertumbuhan. Selanjutnya, terkait perhitungan harga wajar dari saham biasa, yang memiliki dividen dengan pertumbuhan konstan, contoh soalnya adalah sebagai berikut. Diketahui PT ABCD memiliki pertumbuhan konstan dari dividen yang dibagikan setiap tahunnya sebesar 5%, Anda berencana untuk membeli saham PT ABCD tersebut. Tahun ini, PT ABCD membagikan dividen sebesar Rp300 per lembar sahamnya kepada pemegang saham biasa. Dengan tingkat pengembalian yang Anda harapkan sebesar 10%, dan Anda berencana untuk memegang saham PT ABCD hingga waktu yang tidak ditentukan, berapakah harga yang Anda anggap wajar untuk membeli saham PT ABCD? Jawabannya adalah, 300 dikalikan 1 tambah 5%, kemudian hasilnya dibagi dengan hasil 10% dikurang 5%. Dan hasilnya adalah Rp6.300. Jadi, harga yang Anda anggap wajar untuk membeli saham biasa PT ABCD adalah di bawah nilai intrinsiknya yaitu Rp6.300 per lembar. Dividen and capital gain yield. Ketika membeli saham, investor mengharapkan adanya keuntungan yang bisa diperoleh. Apabila menyimpan saham selamanya, berarti investor mengharapkan dividen saham. Jika suatu saat investor menjual saham yang telah dimiliki, maka keuntungan yang diharapkan terdiri dari dividen dan capital gain. Price to earnings ratio. Model ini lebih populer digunakan di kalangan analis saham dan praktisi. Pada pendekatan ini, investor akan menghitung berapa kali nilai earnings yang tercermin dalam harga suatu saham. PER adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara harga saham dengan earnings perusahaan. Rasio ini menunjukkan berapa besar investor menilai harga saham terhadap kelipatan earnings.